Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Dina Priyotiningrum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Udah semangat ya? Nah, walaupun kita pembelajarannya dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, jadi udah bisa dong ya membuat surat lamaran pekerjaan. Ayo, kemarin untuk membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan apa saja? Iya, benar sekali. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Nah, kalau pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Dan KD 4.3 yaitu mengonstruksikan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Wah, lumayan banyak ya materi kita kali ini, tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama yuk. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, kita harus paham dulu apa itu pengertian dari teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan mengenai fakta atau kejadian di masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Teks ini disajikan secara kronologis. Contoh cerita sejarah yang ada di Indonesia yaitu ada pengesahan teks proklamasi, pengkhianatan G30 SPKI, dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Nah, kisah-kisah tersebut merupakan kisah sejarah yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur-struktur dari teks cerita sejarah. Jadi, sama seperti teks-teks lainnya, teks cerita sejarah juga memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientasi. Nah, pada bagian ini, penulis memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Kemudian tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian struktur yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini, mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama yang biasanya memiliki sifat protagonis atau sifat baik. Kemudian struktur yang ketiga ada konflik atau rising action. Nah, di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Kemudian yang keempat ada puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh terjadi di bagian ini. Bagian ini biasanya disebut dengan inti cerita. Kemudian yang kelima ada penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau yang bisa kita sebut dengan ending, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam ada koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan, jadi lebih baik pembaca menyimpulkan sendiri
apa amanat dari cerita tersebut. Nah, pada bagian ini adalah opsional karena terkadang kode digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku kelanjutannya. Nah, sebenarnya teks cerita sejarah ini memiliki 3 struktur penyusun. Jadi, karena tadi ada banyak, disimpulkan menjadi 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua ada urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis, yaitu ada pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, dan juga penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga ada reorientasi, yaitu berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, reorientasi ini boleh ada dan juga boleh tidak. Jadi, ketika kalian ingin memberikan atau menyimpulkan struktur dari teks cerita sejarah, kalian dapat memperhatikan ketiga struktur tadi ya. Baik, untuk mengenal lebih dalam mengenai ciri dari teks cerita sejarah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama, yaitu disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rekon pribadi, yaitu memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada rekon imajinatif, yaitu memuat kisah faktual namun dikhayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan juga menarik. Ciri yang ketiga yaitu sering menggunakan kata konjungsi atau kata hubung. Nah, beberapa konjungsi yang umum digunakan dalam teks cerita sejarah yakni dan, tetapi, kemudian, dan lain-lain. Nah, ciri yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Ciri yang kelima, yaitu struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai ciri-ciri, teks cerita sejarah juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, yaitu ada fungsi rekreatif. Jadi dengan membaca teks cerita sejarah, kita dapat memberikan rasa gembira dan senang kepada para pembaca. Kemudian yang kedua ada fungsi inspiratif, yaitu teks cerita sejarah memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi instruktif, jadi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi yang keempat yaitu ada fungsi edukatif, jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Oke, jadi di dalam teks cerita sejarah mengandung banyak nilai-nilai yang disajikan secara implisit dan juga eksplisit. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini, jadi dapat digunakan menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang hadir dalam cerita sejarah. Yang pertama ada nilai budaya, yaitu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Nah, ciri khas dari nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut untuk meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nah, nilai yang kedua ada nilai moral, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca melalui cerita yang dibaca atau yang dinikmatinya. Kemudian yang ketiga ada nilai agama atau religi, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan juga neraka.
Nah, selanjutnya ada nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga latihan. Kemudian selanjutnya ada nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan juga seni. Kemudian selanjutnya ada nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan juga kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menentukan struktur-struktur atau informasi-informasi penting serta nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah dalam bentuk teks eksplanasi. Jadi, apakah dari kalian ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Hayo, itu sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi bisa dicek kembali catatannya apa itu teks eksplanasi. Oke, jadi teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, atau mungkin berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Nah, teks cerita sejarah juga dapat disampaikan melalui teks eksplanasi, karena teks cerita sejarah juga berisi rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah bisa menentukan struktur-struktur dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah? Baik, Ibu akan mengulas sedikit materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi, tadi kita sudah membahas 3 struktur dari teks cerita sejarah. Ayo, apa saja? Yap, benar sekali. Yang pertama ada orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua ada urutan peristiwa, yaitu merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan yang kronologis, yaitu ada pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, dan juga penyelesaian konflik. Yang ketiga ada reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, reorientasi ini boleh ada dan juga boleh tidak. Baik, selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari teks cerita sejarah? Yap, benar sekali. Yang pertama disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Yang ketiga yaitu sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Kemudian yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian yang kelima yaitu struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya, ketika kita membaca teks cerita sejarah, manfaat apa yang akan kita dapatkan? Yap, benar sekali. Jadi teks cerita sejarah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif, yaitu teks cerita sejarah memberikan rasa gembira dan juga menghibur. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, kreativitas untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga ada fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat ada fungsi edukatif, yaitu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Kemudian, nilai-nilai apa saja yang dapat terkandung di dalam teks cerita sejarah? Yap, benar sekali. Ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan juga nilai sosial. Wah, sepertinya kalian sudah paham ya mengenai materi kita kali ini. Untuk kalian yang masih bingung, bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp group ya. Baik, Ibu akan memberikan kalian satu tugas. Tugasnya tidak sulit, kalian hanya perlu mencari satu teks cerita sejarah, kemudian
Tentukan 3 struktur yang ada pada cerita tersebut, seperti yang sudah kita pelajari tadi, dan juga tentukan nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita tersebut. Bisa ya? Baik, kalau begitu Ibu cukupkan materi kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.